Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat semua, bagaimana kabar sahabat semua? Apakah sehat semua? Saya mendoakan agar sahabat-sahabat semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun, dilancarkan rezekinya kawan ya, dimudahkan urusannya, dan tetap semangat kita dalam tanam ya, menanam tanaman hias bos ya. Ini sebenarnya saya baru sih jatuh cinta ke tanaman hias ini. Kemarin saya tidak begitu suka ya, tapi beberapa bulan ini saya sedang suka dengan tanaman-tanaman yang akhirnya sering beli bos ya. Hampir kalau ke pasar itu mampir ke penjual dan beli tanaman hias yang semampu saya, yang murah meriah bos. Yang penting depan rumah itu jadi ada bunga-bunganya atau tanaman-tanaman hias yang nantinya bisa rumah itu kelihatan indah dan asri bos ya. Ya meskipun masih sedikit bos, ini di depan ada, di sana juga ada. Nah, di situ juga ada bos ya. Ini juga ada. Nah, di kesempatan kali ini saya masih akan membahas tentang media tanam. Jadi bagi sahabat-sahabat semua yang kebetulan menanam tanaman hiasnya di media tanam yang kurang gambur dan kurang poros ya. Jadi tidak gambur dan tidak begitu poros bos ya, yang akhirnya air mengendap di dalam ya. Nah, gimana solusinya? Nah, ini saya akan membahas solusinya ya. Nah, tapi sebelum kita mengotak-ngatik nanti media tanam kita itu perlu dipahami dulu bos ya. Jadi untuk setiap tanaman itu memang untuk kebutuhan airnya atau kebutuhan tingkat kegamburannya, tingkat keporosannya itu berbeda bos ya. Terutama untuk kebutuhan airnya, setiap tanaman itu ya berbeda. Ada yang mungkin adalah beberapa yang sama, tetapi ada juga yang harus diperlakukan berbeda dalam masalah media tanam. Karena saya ini juga latar belakangnya petani, jadi untuk masalah tanah gambur, tanah lempung, endot, dan tanah berpasir itu saya juga sedikit banyak mengetahui. Jadi ini untuk tanah ini cocoknya untuk tanaman ini, tanah jenis ini untuk tanaman jenis ini misalkan ya. Misalkan kalau di sini bos, di tempat saya itu kalau tanahnya itu berpasir, biasanya memang cocoknya ditanam kacang ya, kacang tanah. Kenapa itu biasanya hasilnya lebih maksimal kalau dibandingkan ditanami jagung atau padi, biasanya begitu ya. Atau misalkan tanahnya berair, itu lebih cocok ditanami padi dibandingkan kacang atau jagung itu bos ya. Itu pengalaman dalam masalah bertani bos. Nah, begitu juga dalam masalah menanam tanaman hias. Ini saya juga sedikit banyak belajar juga dari sahabat-sahabat yang sudah lebih dulu menekuni dunia tanam menanam, dan juga saya juga sering tanya-tanya juga ke teman-teman terkait tanam menanam yang benar itu bagaimana ya. Nah, kebetulan di tempat saya itu kan memang medianya itu menggunakan tanah bos ya, menggunakan tanah. Dan untuk sahabat-sahabat yang lain ada yang menggunakan arang sekam dan kulit kelapa yang sudah dihaluskan
dan ada juga yang menggunakan pasir dan macam-macam lah medianya ya. Nah, jika sahabat semua kebetulan media tanamnya sama dengan milik saya. Nah, ini kebetulan sepengalaman saya ini sudah beberapa bulan saya menanam ini, alhamdulillah tanaman saya tidak ada yang mengalami busuk akar ya, lenyot atau apalah itu ya, artinya akarnya busuk bos, tidak ada. Meskipun ya secara saya amati itu memang tanaman saya media tanaman saya itu tidak begitu gambur dan tidak begitu poros bos ya. Beda dengan kalau kemarin yang saya beli ini media tanamnya ini dari arang sekam dan sekam mentah, sepertinya juga ada pasir bos. Nah, ini sangat poros ya, kalau disiram itu langsung airnya turun ya. Nah, sementara di media tanam saya ini karena dia menggunakan tanah, tingkat keporosannya itu memang beda, lebih berkurang dibandingkan dengan media yang menggunakan sekam, arang sekam dan pasir bos ya. Beda. Makanya menurut saya tergantung perlakuan kita saja sebenarnya. Meskipun media tanam kita itu tidak begitu poros atau tidak begitu gambur, kalau kita memperlakukannya dengan bagus, media tanam kita itu tetap akan bisa menjadi media tanam yang bagus untuk tanaman-tanaman hias kita. Contoh bos, ini di semua tanaman saya ini kan tanah bos ya. Tentu tingkat kegamburannya itu akan beda dengan yang menggunakan sekam dan arang sekam dan pasir ya. Sehingga agar tetap gambur ya, saya perlakukan ini seperti di video sebelumnya. Saya sering ini ya, kalau tanahnya ini sudah agak padat, jadi saya sering congkel-congkelin ya. Saya sering congkel-congkel. Nah, ini juga saya sering congkel-congkel juga yang di sini bos ya. Yang di sini saya juga sering congkel-congkel. Ini tanah full tanah ini bos ya. Yang ini full tanah. Karena dulu istri saya yang memang memindah ke situ, belum ada campuran apa-apa, jadi ini full tanah. Jadi saya juga sering congkel-congkel ini. Kalau yang lain sudah ada campurannya kompos ya. Ada campuran kompos kalau yang lain. Nah, solusi yang kedua, kalau medianya itu kurang gambur, sebaiknya untuk durasi penyiramannya memang agak jarak bos, agak dibuat jarak. Artinya kalau medianya kita media tanah, itu kan tingkat keporosannya juga kurang ya. Jadi solusinya, nah bagi sahabat-sahabat semua, kalau kebetulan yang medianya keporosannya atau tidak begitu poros ya. Nah, caranya ini bisa dilihat di sini bos ya. Nah, ini tingkat penyiramannya jangan terlalu sering ya. Ya. Jadi nunggu kalau kira-kira permukaannya sudah sudah kelihatan mengering, baru kita siram ya. Tapi kalau permukaannya ini masih kelihatan segar, basah seperti ini, sebaiknya jangan disiram ya. Kenapa? Karena nanti bisa menyebabkan busuk akar atau nanti munculnya banyak bakteri ya di tumbuhan kita ya, atau munculnya banyak jamur ya di tanaman hias kita bos ya. Jadi seperti itu bos ya solusinya bagi sahabat-sahabat yang kebetulan sama ya media tanamnya dengan saya. Jadi solusinya seperti itu bos. Jadi kalau kurang gambur, nah kita gamburkan ya, dan untuk penyiramannya jangan terlalu sering bos ya. Oke, ini dulu dari pengalaman saya, dan saya jamin bos kalau caranya seperti saya ya, cara
perlakuannya terhadap ini, terhadap tanaman, terhadap ini ya, media tanamnya, dan cara penyiramannya sama dengan saya insya Allah tidak akan ada ini ya, tidak akan ada masalah dengan tanaman kita. Oke, ini dulu bos ya, semoga bermanfaat.